Selamat datang kembali di Menatap Makna. Di video sebelumnya kita sudah ngobrolin filsafat pra-Sokrates secara umum, tentang kenapa mereka itu penting banget sebagai fondasi pemikiran barat. Nah, kali ini kita bakal nyelam lebih dalam lagi. Kita akan fokus pada sebuah kelompok pemikir yang benar-benar mengubah arah sejarah pemikiran manusia. Kita akan mendarat di satu titik paling krusial dalam sejarah filsafat, yakni mazhab Milesian. Ini bukan cuma cerita lama di buku sejarah yang membosankan, tapi ini adalah awal mula cara kita berpikir logis, cara kita bertanya kenapa, tanpa harus menyalahkan dewa-dewi atau kekuatan mistis. Maka bersiaplah untuk melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Miletos, gerbang menuju pemikiran rasional. Coba deh kamu bayangkan. Ada sebuah kota pelabuhan yang super ramai dan makmur di pesisir barat Asia Minor, yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, nama kota ini adalah Miletos. Kota ini bukan cuma tempat singgah biasa. Miletos adalah pusat peradaban yang sangat maju, persimpangan jalur perdagangan penting antara peradaban timur dan barat. Bayangkan saja, berbagai kapal dari Mesir, Babilonia, dan daerah lain berlabuh di sini, membawa tidak hanya barang dagangan, tapi juga ide-ide dan pengetahuan baru. Di Miletos, kekayaan intelektual berpadu sempurna dengan kemakmuran ekonomi. Masyarakatnya sudah terbiasa banget dengan pertukaran ide yang intens. Mereka selalu bertemu hal-hal baru, dan yang paling penting, mereka punya keberanian besar untuk mempertanyakan status quo, yaitu kondisi atau keadaan yang ada saat itu. Miletos itu isinya kebanyakan kaum aristokrat pedagang yang punya banyak waktu luang dan minat yang sangat besar pada pengetahuan. Mereka itu pragmatis, realistis, dan punya semangat kompetisi ilmiah yang tinggi. Nah, di tengah hiruk-pikuk perdagangan, pertukaran budaya, dan suasana yang dinamis inilah lahir sesuatu yang kita sebut mazhab Milesian. Mazhab Milesian ini jadi titik awal yang sangat penting dalam sejarah filsafat barat. Kenapa? Karena mereka adalah yang pertama kali berani mencoba menjelaskan alam semesta tanpa campur tangan mitos atau dewa-dewi. Mereka mencari kebenaran universal berdasarkan kausa naturalis, alias sebab-sebab alamiah. Ini adalah pergeseran yang sangat radikal dari cara berpikir sebelumnya. Dari yang tadinya percaya mitos dan penjelasan supranatural, jadi percaya sama rasionalitas dan observasi. Mereka mulai mencari prinsip dasar yang bisa menjelaskan segala sesuatu di alam ini. Ada 3 tokoh yang menjadi ikon mazhab ini. Mereka adalah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Apa saja gagasan mereka? 1. Thales, air, sang asal mula alias Arche. Dia sering dijuluki sebagai Bapak Filsafat Barat, dan itu bukan tanpa alasan. Thales ini beneran paket komplit. Dia seorang insinyur yang ahli, matematikawan yang brilian, dan astronom yang sangat cermat. Dia bahkan pernah memprediksi gerhana matahari di tahun 585 sebelum Masehi. Bayangkan, di zaman itu kemampuan seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi yang paling bikin dia terkenal dan jadi tonggak sejarah adalah gagasannya tentang Arche. Arche itu sederhananya adalah prinsip fundamental atau asal mula segala sesuatu yang menyatukan alam semesta. Ini adalah substansi dasar dari mana semua hal berasal dan kembali. Nah, bagi Thales, Arche itu adalah air. Kenapa air? Thales mengamati dunia di sekitarnya dengan sangat teliti. Dia melihat kalau bumi ini seolah mengambang di atas air, dan semua yang hidup itu butuh air untuk bertahan. Dia juga melihat air punya kemampuan unik buat berubah bentuk. Bisa jadi padat seperti es, cair seperti yang kita minum, dan gas seperti uap. Ini adalah gagasan yang sangat revolusioner pada zamannya. Mencoba menjelaskan dunia dari satu substansi dasar yang bisa kita lihat dan amati. Thales benar-benar membuka pintu buat pemikiran rasional. Dia mengajarkan bahwa ada satu prinsip dasar yang melandasi semua keberagaman di alam semesta. Dan prinsip itu bisa ditemukan melalui observasi dan akal sehat, bukan cuma dari cerita-cerita kuno yang berdasarkan mitos. Dia kayak mancing kita buat nanya,
Apa sih realitas fundamental itu? Apa yang ada di balik semua yang kita lihat? 2. Anaximandros, Aperon yang tak terbatas. Selanjutnya kita punya muridnya Thales, yaitu Anaximandros. Dia ini juga ilmuwan serba bisa dan pemikir yang lebih jauh lagi dalam abstraksi. Dia seorang astronom yang handal, kartograf yang membuat peta dunia pertama yang diketahui, dan tentu saja seorang filsuf yang mendalam. Anaximandros setuju kalau ada arche, tapi dia tidak setuju kalau itu salah satu elemen konkret yang kita kenal, kayak air atau api. Menurut dia, kalau arche itu elemen konkret, nanti elemen itu malah bakal mendominasi dan menghancurkan elemen yang lain. Misalnya, kalau arche itu air, kenapa ada api? Kalau arche itu api, kenapa ada air? Ini akan menciptakan ketidakseimbangan. Maka, Anaximandros mengusulkan arche yang lebih abstrak dan tidak terbatas, yakni aperon. Aperon itu artinya yang tak terbatas, yang tak terhingga atau yang tak terdefinisi. Dia percaya kalau segala sesuatu itu asalnya dari aperon dan bakal balik lagi ke situ. Aperon ini adalah sumber primordial yang tidak punya sifat spesifik, tidak panas atau dingin, tidak kering atau basah. Dia adalah substansi yang tidak memiliki batas atau definisi yang jelas, namun dari sanalah segala sesuatu muncul. Dari aperon inilah, lewat proses pemisahan dan pendinginan, muncul segala sesuatu di alam semesta. Gagasan aperon ini sangat menarik karena dia melampaui pengalaman indrawi kita. Anaximandros melihat dunia sebagai sesuatu yang bersifat fana dan sementara, kecuali aperon itu sendiri. Ini adalah langkah besar menuju abstraksi dalam pemikiran filosofis. Kayak lompatan dari yang bisa kita sentuh dan lihat ke yang cuma bisa kita bayangkan dan pahami secara konseptual. Dia mendorong batas-batas pemikiran tentang realitas. 3. Anaximenes, udara, sang pengatur. Nah, setelah Thales dan Anaximandros, kita punya muridnya Anaximandros yaitu Anaximenes. Dia ini balik lagi ke gagasan arche yang lebih konkret, tapi dengan sentuhan baru yang cerdas dan logis. Buat Anaximenes, arche itu adalah udara. Dia berpendapat kalau udara itu elemen fundamental, karena bisa berubah bentuk lewat proses kondensasi atau pemadatan, dan rarefaksi atau pengenceran. Bayangkan, udara yang mengental bisa jadi awan, terus jadi air, terus jadi tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, udara yang menipis bisa jadi api. Anaximenes memberikan sebuah mekanisme yang jelas dan dapat diamati tentang bagaimana satu elemen dasar bisa membentuk berbagai macam materi di alam semesta. Anaximenes menjelaskan kalau perubahan di alam semesta itu bukan cuma gejala dari arche yang terpisah, tapi perubahan arche itu sendiri. Dia membawa kembali gagasan tentang satu substansi dasar, tapi dengan mekanisme yang lebih jelas tentang bagaimana substansi itu membentuk dunia. Dia ngasih kita model yang lebih sistematis tentang bagaimana satu elemen bisa jadi berbagai bentuk materi. Ini menunjukkan bagaimana para filsuf ini terus membangun dan menyempurnakan ide satu sama lain. Mengapa mazhab Miletos penting? Dan kenapa kamu harus peduli? Mungkin kamu mikir, apa hubungan semua ini sama hidup kita di abad ke-21 yang serba digital ini? Jangan salah, ini penting banget. Mazhab Milesian adalah tonggak sejarah yang sangat krusial karena mereka adalah yang pertama kali berani mencari penjelasan tentang alam semesta yang rasional dan naturalistik tanpa harus percaya mitos atau campur tangan dewa-dewi. Mereka benar-benar mengubah paradigma. Mereka itu pionir dalam beberapa hal penting. Pertama, penyelidikan ilmiah.
Mereka mengajarkan kita untuk mengamati dunia dengan cermat, mencari pola, dan merumuskan hipotesis berdasarkan bukti yang bisa kita lihat dan amati. Ini adalah fondasi dari metode ilmiah modern yang kita pakai sampai sekarang untuk mengembangkan teknologi, obat-obatan, dan memahami alam semesta. Tanpa mereka, mungkin kita masih percaya kalau gempa bumi itu karena dewa marah. Kedua, abstraksi konseptual. Dari Thales yang berpikir konkret tentang air, sampai Anaximandros yang berani memikirkan konsep abstrak seperti aperon, mereka menunjukkan evolusi pemikiran manusia untuk mengerti konsep-konsep yang lebih kompleks dan tidak langsung terlihat. Otak kita jadi terlatih buat mikir lebih dalam, melampaui apa yang ada di depan mata. Ketiga, menjadi fondasi filsafat Barat. Gagasan mereka tentang arche dan pencarian kebenaran universal itu jadi titik tolak buat semua filsafat yang datang setelahnya, termasuk Plato dan Aristoteles yang super terkenal itu. Mereka meletakkan dasar bagi pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang realitas, pengetahuan, dan eksistensi yang masih kita bahas sampai sekarang. Di era informasi yang berlimpah ini, di mana kita sering dihadapkan dengan berbagai klaim yang belum tentu benar, kemampuan untuk berpikir kritis, mencari penjelasan yang rasional, dan mengerti akar dari cara kita memandang dunia itu sangat penting. Mazhab Milesian mengajarkan kita untuk tidak gampang puas sama jawaban yang instan, tapi sebaliknya terus bertanya kenapa dan bagaimana. Ini yang bikin kamu jadi pribadi yang lebih cerdas, tidak mudah termakan hoaks, dan punya pemikiran yang mandiri. Pemikiran-pemikiran dari mazhab Milesian ini benar-benar menjadi fondasi yang kokoh untuk filsafat Barat. Mereka membuka jalan untuk pemikiran ilmiah dan filosofis yang berkembang pesat di kemudian hari. Mereka menunjukkan ke kita kalau filsafat itu bukan cuma teori usang yang ada di buku-buku tebal, tapi sebuah perjalanan tanpa akhir buat mengerti realitas, mencari kebenaran, dan menemukan makna dalam hidup kita sendiri. Jadi, apa arche yang kamu temukan dalam hidup kamu? Apa prinsip dasar yang membentuk realitas kamu? Coba deh, renungkan. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Kalau kamu suka eksplorasi filosofis kayak gini, jangan lupa buat like video ini, subscribe ke channel kita, dan tinggalin komentar di bawah tentang pemikir mana yang paling menarik perhatian kamu dan apa pendapatmu tentang mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.